Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Chandri dalam pelajaran Matematika kelas 8. Hari ini kita akan lanjutkan lagi nih materinya mengenai statistika. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sebelumnya Kak Chandri akan share screen dulu nih teman-teman. Nah, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Oke. Nah, hari ini Kak Chandri akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai statistika. Nah, berbicara statistika, kita berarti sedang mempelajari ilmu untuk mengolah data, teman-teman. Ya. Nah, data itu terbagi menjadi dua macam. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif, ya. Apa sih data kualitatif itu dan apa sih data kuantitatif itu? Mari kita lihat definisinya ya. Nah, data kualitatif yaitu data yang tidak disajikan dengan angka, teman-teman. Ya. Nah, contohnya hobi ya, terus warna kesukaan, cita-cita, makanan atau minuman kesukaan. Nah, itu disebut dengan data kualitatif dan masih banyak lagi contoh lainnya mengenai data kualitatif ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada data kuantitatif ya, yaitu data yang disajikan dengan angka, teman-teman. Contohnya seperti usia, tinggi atau berat badan, ukuran sepatu, nilai ujian, tahun lahir, dan lain sebagainya. Masih banyak juga contoh data kuantitatif lainnya ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana data kualitatif, mana data kuantitatif. Karena ya, ini akan berpengaruh dengan ya, ketika kita mau mencari rata-rata dari suatu data, kemudian ketika kita mau mencari median suatu data ya. Nah, itu akan dipengaruhi dengan jenis datanya. Apakah itu data kualitatif atau data kuantitatif ya. Nah, untuk level di SMP ya, kita menggunakan data kuantitatif ya untuk menghitung rata-rata, median atau modus, teman-teman ya. Seperti itu. Sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin mencari datanya kualitatif ya, tugas kelompok yang mencari data kualitatif, Kak Chandri minta untuk didata ulang ya di data kuantitatifnya supaya bisa dihitung rata-ratanya dan supaya bisa dihitung nih mediannya juga modusnya, seperti itu ya. Nah, ada kelompoknya Rahma dan kelompoknya Andin ya. Silakan, sudah dikumpulkan datanya yang terbaru, data kuantitatifnya tentang tinggi dan berat badan? Sudah ya, kakak harap sudah. Oke. Nah, teman-teman yang lainnya di kelompok lain itu ya, tetap dengan data yang waktu itu sudah dicari ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, Kak Chandra lanjut ya. Nah, ketika kita menemukan ya data kualitatif. Nah, contohnya seperti teman kita ya, ada kelompoknya Rahma dan kelompoknya Andin ya, yang kemarin itu mencari data kualitatif ya. Nah, dalam data kualitatif itu dapat disajikan ya, dapat disajikan dengan tabel ya, kemudian dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, seperti itu. Nah, contohnya nih, ketika kakak punya data seperti ini ya, maka untuk menyajikannya adalah, nah ini adalah data hobi siswa kelas 8 SMP Sejahtera ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang teman-teman ya. Nah, hobinya ada memasak, olahraga, melukis, memasak lagi, olahraga lagi, menyanyi, dan memasak. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa menyajikan data ini ya dengan tabel ya. Ingat, ini adalah data atau jenis data dari kualitatif ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kita bisa menyajikannya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa menyajikannya seperti ini. Kita tulis judulnya, kita tulis dulu judulnya ya. Di sini judulnya yaitu tabel hobi siswa kelas 8 SMP Sejahtera.
Nah, nanti teman-teman pun harus ditulis ya judul dari tabel tersebut ya. Misalnya tabel tinggi badan guru soh misalnya, seperti itu ya. Oke. Nah, balik lagi di sini teman-teman ya. Jadi kita buat 3 kolom ya. Ada kolom nomor, hobi, dan frekuensi. Nah, ingat, apa sih itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di data hobi ini ya, ternyata kalau bisa kita simpulkan ya, dari 7 orang ini ada 4 hobi yang berbeda. Yaitu yang pertama ada hobi memasak, hobi olahraga, hobi melukis, dan hobi menyanyi. Nah, setelah itu kita lihat frekuensinya, banyaknya. Siapa nih yang memilih memasak? Nah, ternyata ini coba ya Kak Chandri akan tunjukkan ya. Nah, pakai pen. Oke, yang memasak itu ada Rina ya. Terus ada Nur dan ada Yuni. Wah, berarti ada 3 orang ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini frekuensinya adalah 3, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya olahraga. Nah, olahraga ternyata ada Ananda dan ada Raffi. Oke, berarti ada 2 ya. Nah, berarti kita tulis 2 di sini di frekuensinya ya. Seperti itu. Ini 2-nya kayak Z ya. Sebentar Kak Chandri hapus supaya lebih bagus 2-nya ya. Oke. Nah, kita tulis 2. Oke. Nah, terus melukis. Nah, ini melukis ada berapa nih? Kita lihat ya. 1. Ya, ternyata cuma 1 ya. Berarti kita tulis aja 1 di sini, teman-teman. Oke, ya. Dan menyanyi. Nah, menyanyi juga cuma ada 1 ternyata, yaitu Nia ya. Berarti kita tulis 1 begitu. Ini Kak Chandri hapus dulu supaya bagus 1-nya ya. Nah, ini aja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Cara untuk menyajikan data kualitatif dengan bentuk tabel ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, setelah kita menyajikan dari tabel seperti ini, kita bisa ya membuat ya atau menyajikan atau mendeskripsikan data tersebut dengan bentuk diagram. Nah, nanti tugasnya teman-teman pilih salah satu ya. Mau buat diagram batang boleh, diagram garis boleh, atau diagram lingkaran boleh ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kalau di sini Kak Chandri akan mencontohkan diagram batang ya dari data hobi siswa kelas 8 di SMP Sejahtera. Nah, yang utama ya teman-teman, jangan lupa untuk diberikan judul ya, diberikan judul diagramnya seperti itu. Kemudian teman-teman dikasih keterangan ya. Jadi garis yang mendatar ini ya itu apa? Nah, kalau Kak Chandri di sini berarti adalah hobi ya. Nah, sementara di sini adalah jumlah siswanya ya. Seperti itu. Ada memasak 3 orang seperti ini ya. Kemudian olahraga 2 orang ya, melukis dan menyanyi 1 orang seperti itu. Jadi totalnya ada berapa orang? Ada 7 orang siswa ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang dapat data kualitatif ya, itu silakan nanti boleh menyajikan datanya seperti ini ya. Nah, nanti terserah teman-teman mau pilih diagram batang atau diagram garis ataupun diagram lingkaran seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk teman-teman yang dapat data kuantitatif, silakan dibikin tabel juga ya, dan dibuat diagramnya ya, seperti itu. Nah, hanya saja nanti kalau data kuantitatif ya, itu bisa dituliskan masing-masing manual ya, tidak perlu dituliskan frekuensinya, begitu ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, Kak Chandri next dulu. Nah, dalam ilmu statistika kita mengenal istilah yang namanya pemusatan data. Data dideskripsikan dengan 2 cara,
yaitu pemusatan data, dan ada satu lagi ya, penyebaran data. Nah, sekarang kita pelajari tentang pemusatan data. Yang namanya pemusatan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rata-rata, ya, kemudian ada median, dan yang ketiga ada modus, seperti itu ya. Nah, apa sih rata-rata? Rata-rata itu adalah penjumlahan seluruh data kemudian dibagi banyaknya data, disimbolkan dengan X bar seperti ini ya. Nah, kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah ya dari data yang telah diurutkan atau disimbolkan dengan ME. Nah, jadi teman-teman nanti kita bisa lihat nih ya, mediannya itu yang mana dari sebuah data ya. Pokoknya ingat aja kalau median itu adalah nilai tengah ya, data yang paling di tengah-tengah. Seperti itu, nanti kita aplikasikan dalam contoh soal ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah modus. Modus itu secara definisi adalah data yang paling banyak muncul teman-teman ya, atau disimbolkan dengan MO ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, ini nanti PPT-nya Kacan share di Kaizala, teman-teman boleh mendownload lagi ya, supaya ingat apa sih definisi dari pemusatan data. Oke ya, Kacan next. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam bentuk contoh soal ya. Nah, ini ya kita coba mengerjakan contoh soal untuk mencari rata-rata teman-teman ya. Nah, ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional, seperti itu ya. Nah, ini adalah tabelnya. Seperti biasa ketika kita dapat tabel ya, kita beri judul juga ya. Kita kasih judul supaya nanti teman-teman ketika membuat tabel seperti ini perlu untuk diberi judul ya. Nah, ini adalah tabel nomor sepatu tim futsal SMP Jaya Raya ya, seperti itu. Nah, ini ada 10 orang ya, dan memiliki ukuran sepatu yang berbeda-beda. Nah, kita di sini disuruh tentukan ya rata-rata ukuran sepatu tersebut. Nah, ingat ya, rata-rata itu memiliki rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data teman-teman ya. Berarti di dalam soal ini kita bisa menjumlahkan semua datanya ya. Nah, ini Kak Chandri tulis ya, kita jumlahkan semua. Nah, ini kan datanya data ukuran sepatu ya teman-teman ya, berarti semuanya kita jumlahkan ya. Nah, ini kakak tulis di sini ada 38 ya, semuanya ditulis ya, 38 ya, ditambah 40 ditambah 37 ditambah 39 ya, ditambah 40 lagi. Ini nolnya kurang jelas ya. Oke. Nah, ditambah 40, terus ditambah lagi 42 ya. Pastikan semua datanya tidak ada yang terlewat ya untuk dijumlahkan ya teman-teman. Oke. Terus ditambah lagi 40. Nah, terus ditambah lagi 37, ditambah lagi 38, ditambah lagi 40 ya. Coba kita hitung apakah totalnya sudah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah pas ya, ada 10. Nah, kemudian kita bagi banyaknya data. Nah, banyaknya data ada 10 ya. Ya kan ada 10 orang ya, berarti kita bagi dengan 10. Nah, ini kita hitung deh berapa teman-teman ya.
Nah, 38 tambah 40 tambah 37 tambah 39 tambah 40 tambah 42 tambah 40 lagi tambah 37 tambah 38 dan tambah 40 ya. Nah, Kak Chandri coba hitung dulu ya. Teman-teman boleh sambil hitung juga nih ya, pakai kalkulator. Oke. Nah, totalnya adalah 391 ya. Nah, berarti kita tulis 391 dibagi 10. Nah, berarti hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 39,1. Nah, ini dia jawaban rata-rata dari ini ya, dari nomor ukuran sepatu ya, nomor sepatu tim futsal SMP Jaya Raya, seperti itu. Mudah ya teman-teman ya, bisa ya. Oke, jadi hasilnya adalah 39,1. Bisa ya. Nah, jadi diingat-ingat kalau mencari rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa Kak Chandra next ke slide selanjutnya. Oke, nah sekarang adalah mencari median. Nah, ini datanya masih sama, yaitu data nomor sepatu siswa atau ukuran sepatu siswa ya. Seperti itu. Tapi di sini ada 5 data, 5 siswa ya. Nah, jadi teman-teman, kalau mencari median itu perlu dilihat apakah datanya ganjil atau datanya genap ya. Nah, kalau datanya ganjil ya berarti gampang banget ya. Kita untuk mencari nilai tengahnya atau mediannya ya. Nah, di sini kita jawab ya. Jika ganjil maka mediannya itu adalah sama dengan data yang paling tengah, nilai yang paling tengah ya posisinya. Seperti itu. Nah, tapi ini rumusan yang ini nih, yang rumusan sebelah kanan ini adalah ketika teman-teman disajikan dengan data yang sangat banyak ya, seperti itu. Tapi kita sekarang pakai cara manual dulu aja ya. Nah, jadi teman-teman yang misalnya datanya punya 15, punya 9 gitu ya, itu pakai data manual ya, seperti itu. Nah, kalau data manual gimana Kak caranya? Nah, yang pertama kita harus lakukan untuk mencari median adalah kita mengurutkan dulu ya, mengurutkan dulu ukuran sepatunya nih, urutkan dari nomor yang paling terkecil. Ternyata di sini adalah nomor 37 nih, yang ini ya. Oke, berarti kita urutkan 37, terus ada 38 ya, maaf. Oke, ini mouse-nya tidak licin. Nah, ya 38, terus ada 39 ya, terus ada 40 dan ada 40 juga. Nah, oke teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, mana data yang tengah-tengah nih ya, seperti itu. Ternyata kalau kita lihat ya, data yang paling tengah itu adalah yang 39 teman-teman ya. Itu data yang paling tengah, karena di sini datanya ganjil, jadi kita bisa langsung lihat ya data yang paling tengah itu yang mana gitu ya. Nah, ternyata data yang paling tengah itu adalah 39 ya. Nah, berarti ya dalam soal ini kita bisa mengetahui mediannya itu adalah 39 ya, seperti itu. Nah, teman-teman ingat, kalau soal median berarti teman-teman harus mengurutkan dulu ya, seperti itu. Kuncinya teman-teman harus mengurutkan dulu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Oke,
Nah, ini kalau bentuk soalnya datanya itu data ganjil. Lalu gimana kalau data genap ya? Nah, data genap di sini kakak buat ada 6 orang ya, seperti itu. Nah, rumusnya ya, median sama dengan jumlah dua data tengah dibagi 2. Loh, gimana kak? Nah, nanti kita aplikasikan ya. Nah, seperti yang tadi kakak bilang ya, untuk rumus yang di sebelah kanan ini adalah ketika datanya banyak ya, datanya sangat banyak teman-teman ya. Nah, tapi sekarang kita menggunakan cara manual dulu aja ya, seperti itu. Oke, seperti biasa kita mengurutkan dulu nih nomor ukuran sepatunya ya. Di sini yang paling kecil 37, terus ada 38, terus ada 39 ya. Jadi teman-teman urutkan dulu. Terus ada 40. Ini 40-nya 4-nya kayak 9 ya. Kayak kakak ganti dulu ya, biar jelas. Nah, terus 40 lagi, yang 40-nya ada 2 dan ada yang terakhir 42. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata data tengahnya itu adalah nih, kita lihat posisi yang paling tengah-tengah ya. Seperti itu. Ternyata ada 39 dan 40 teman-teman. Ya. Nah, berarti ya 39 dan 40 ini adalah dua data yang paling tengah. Nah, untuk mencari mediannya gitu ya, kita menjumlahkan ini dulu ya, menjumlahkan dua data tengah dulu ya. Berarti kita jumlahkan 39 ditambah dengan 40 ya. Kakak tulis ya. Di sini median sama dengan ya jumlah dua data tengah yaitu 39 ditambah 40. Nah, ini nanti kalau teman-teman mengerjakan jangan lupa ya rumusnya ditulis ya. Seperti itu. Terus dibagi 2. Nah, 39 ditambah 40 itu hasilnya 79 ya, teman-teman. 79 berarti dibagi 2 ya. Nah, berapa nih hasilnya? Yaitu 39,5. Nah, ini mediannya teman-teman. Kalau datanya genap ya. Bisa ya? Gampang kan? Iya. Seperti itu untuk median. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa Kak Chandri next ke selanjutnya ya. Nah, yaitu untuk mencari modus. Nah, ini datanya masih sama, yaitu nomor sepatu ya, tim futsal. Nah, ini ada 6 orang ya. Kak Chandri sajikan dalam bentuk data yang genap. Nah, kalau modus secara pengertian, modus itu data yang paling sering banyak muncul teman-teman ya. Nah, kita lihat aja nih di sini yang paling sering banyak muncul itu adalah nomor berapa. Nah, ternyata kalau dilihat ya di sini ada 40 nih. Ya. 40 yang muncul 2 kali. Berarti dalam hal ini modus dari soal ini adalah 40. Karena 40 yang paling sering banyak muncul. Gitu, teman-teman. Gampang ya? Gampang dong. Oke. Nah, kalau misalnya gini ya, teman-teman. Kak Chandri coba ya hapus data ini, data yang 40 ya. Kak Chandri ganti ini bukan 40 tapi 41. Nah, gitu ya. Nah, jadi 40-nya hanya ada 1. Nah, kira-kira modusnya apa? Nah, berarti kalau seperti ini ya, modusnya itu kalau datanya seperti ini ya, berarti modusnya itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semuanya sama. Jumlahnya adalah 1
gitu ya, maka itu modusnya tidak ada ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau semua jumlah semua datanya itu berjumlah 1 ya, berarti tidak ada modusnya. Oke? Gitu. Kebayang ya? Nah, bisa ya? Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kondisinya gini teman-teman, ini Kak Chandri hapus dulu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini teman-teman, misalnya ini Kak Chandri ganti yang Faisal di sini misalnya jadi 42. Nah, otomatis kan di sini ada 40 ya, yang paling banyak ya 40, dan ada yang 42 ya kan. Nah, berarti modusnya di sini ya, modus di sini itu ada 2, yaitu nomor 40 dan 42. Nah, jadi kalau ada yang jumlahnya sama ya, maka kita tuliskan saja modusnya. Gitu. Gampang ya? Iya, sip, bisa ya dipahami ya. Oke, itu untuk modus teman-teman. Ya. Sampai di sini teman-teman gimana nih? Udah bisa memahami belum kira-kira dari penjelasan Kak Chandri ya. Jadi ada 3 pemusatan data, yaitu mencari rata-rata, median, dan modus ya. Yang paling mudah kalau dilihat biasanya modus ya, karena cuma bisa lihat data gitu ya, terus dilihat dari banyaknya. Oh ya teman-teman, kalau modus ini tidak perlu diurutkan ya, karena diurutkan ataupun tidak akan tetap terlihat. Maaf ya keluar tadi ya. Ya, jadi kalau mencari modus gitu ya teman-teman ya, itu tidak perlu diurutkan ya, tidak perlu diurutkan seperti itu. Jadi langsung aja kita bisa lihat mana yang datanya paling banyak, seperti itu teman-teman. Jadi untuk modus di data ini adalah 40 ya. Nah, nanti teman-teman silakan cari ya data teman-teman itu berapa modusnya. Oke? Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk mencari rata-rata, median, dan mencari modus. Bisa ya? Nah, hari ini teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugasnya sudah disampaikan ya. Jadi menggunakan lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik atau siswa ya. Nah, teman-teman kerjakan di lembar kerja tersebut, tapi ingat, teman-teman juga harus punya catatannya di buku teman-teman ya, atau di binder teman-teman ya, supaya nanti teman-teman punya datanya ya, punya jawabannya gitu ya, punya catatannya seperti itu ya. Nanti di catatan teman-teman kakak akan cek juga nih ya, apakah teman-teman sudah menyalinnya atau tidak ya, seperti itu. Dan itu akan menjadi penilaian juga teman-teman ya. Nah, hari ini tugasnya untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Jadi di soal LKPD itu ada 5 soal. Yang pertama, teman-teman harus menyajikan data yang sudah teman-teman dapat dalam bentuk tabel. Terus teman-teman menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, ataupun lingkaran. Kemudian yang ketiga, teman-teman mencari rata-rata dari data yang sudah didapat. Kemudian yang keempat, teman-teman mencari mediannya. Dan yang kelima, teman-teman mencari modusnya. Seperti itu. Nanti kalau tidak ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami ya, boleh tanya ke Kak Chandri via Kezala ya, atau via WA. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, selamat mengerjakan tugasnya ya. Dan silakan teman-teman bekerja sama ya dalam kelompoknya masing-masing, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kak Chandri sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kak Chandri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.